Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan ya. Luar biasa saudara-saudara ya. Baik, sebelum saya lupa, nanti setelah ibadah saudara-saudara, anak-anak muda diharapkan kumpul mau ketemu dengan pengurus remaja pemuda sebentar ya. Jadi anak muda jangan pulang dulu, kumpul dulu sebentar. Mau ada yang dibicarakan dengan para pengurus remaja dan pemuda. Konon katanya mau diajak bikin film. Itu bocoran yang saya dapatkan. Tapi nanti silahkan kumpul ya. Dan yang kedua, sebelum juga saya lupa, setelah ibadah saudara, kita akan ada kerja bakti untuk memperbaiki bagian samping sana, karena kurang lebih 5 bulan bagian samping kita itu tergenang air saudara ya. Jadi nanti kita akan ada kerja bakti. Saudara-saudara yang sudah siap kerja bakti tidak perlu pulang, karena panitia kerja bakti sudah menyediakan makanan sederhana untuk kita nikmati bersama-sama nanti ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Baik saudara, pagi ini saya mau mengajak kita semua belajar dari satu teks firman Allah yang terdapat di dalam surat 3 Yohanes ya. Surat 3 Yohanes. Surat 3 Yohanes. Kita baca ayat 1 sampai ayat 4, saudara-saudara ya. Ayat 1 sampai ayat 4. Sudah dapat ya? 3 Yohanes, kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Allah. Dari penatua kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah saudara-saudara, saya memberikan judul dari khotbah pagi ini, kesaksian terbaik ya. Saya mau jujur saja saudara-saudara, di dalam Alkitab, hal yang paling menyenangkan hati Tuhan setelah kita bertobat adalah kesaksian kita terkait dengan kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya di dalam Alkitab, bahkan di dalam 4 Injil, kalau saudara membaca, pada waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, ya, sorga biasa saja, karena kesembuhan itu biasa bagi sorga. Ya, pada waktu Yesus dengan memakai 2 roti dan 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan, bekal seorang anak kecil, dicatat dalam Injil Yohanes, lalu memberikan makan sekitar lebih kurang 20.000 orang. 5.000 itu laki-laki dewasa. Waktu itu istrinya ikut, anak-anaknya ikut. Jadi kalau di Alkitab tuh biasanya ditulis cuma laki-laki, betul nggak? 5.000 laki-laki dewasa.
Banyak penafsir mengatakan waktu kan biasa kan ibu-ibu yang paling sering ikut Tuhan. Di sini aja jumlah ibu-ibu lebih banyak. Jadi memang tafsiran itu bukan tanpa data, ya, tetapi itu sebabnya saya bilang lebih dari 20.000 orang diberi makan hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu biasa saja bagi sorga. Tetapi ketika ada seseorang yang hilang, ya, dan dia menjadi hidup benar, maka kesaksian itu membuat sorga bersuka cita. Ya, jadi saudara-saudara, pagi hari ini saya mau coba menyampaikan ini kepada kita dengan tujuan agar kita tidak jemu-jemu, agar kita tidak menyerah, agar kita tetap semangat, agar kita tetap kuat memberikan kesaksian yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan ini? Karena untuk memberikan kesaksian yang terbaik itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita. Ya, kedagingan kita, ya, sifat-sifat keberdosaan kita itu seringkali menarik kita untuk melawan kehendak Allah. Seringkali menarik kita untuk lebih mengikuti ego kita. Seringkali menarik kita untuk lebih memuaskan keinginan daging kita. Makanya di salah satu teks surat Korintus, Paulus pernah menasihatkan supaya kita merawat daging kita dan tidak mengikuti keinginannya. Dan daging yang dimaksud di sana adalah tabiat berdosa kita. Kalau kita membaca kata daging di Alkitab Perjanjian Baru itu bisa banyak sekali maknanya, tergantung dari konteks yang ada di sana, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh mengikuti keinginan dosa tadi. Dosa semata-mata ingin sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita pagi ini mau melihat contoh hidup dari seorang yang bernama Gaius, tapi tidak pakai tambunan. Karena Gaius tambunan gak bisa dijadikan contoh. Orang Batak. Ya, dari seorang yang bernama Gaius. Siapa Gaius ini? Kemungkinan besar Gaius ini, saudara-saudara, adalah seorang yang sangat dihormati di dalam jemaat pada waktu itu. Kemungkinan besar Gaius ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam jemaat. Mungkin kalau gereja zaman sekarang, gereja-gereja yang menganut sistem kepenatuaan, ya, itu mungkin Gaius ini salah satu penatua, ya, atau presbyteros, penatua, ya. Jadi dia sangat terkemuka di antara jemaat. Dan puji Tuhannya, saudara, kesaksian hidup Gaius ini oleh Rasul Yohanes itu dijabarkan sebagai satu kesaksian yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, kalau kita periksa di 4 ayat yang kita baca tadi, saudara, kita secara sengaja dibawa untuk memperhatikan satu kata yang muncul 4 kali di dalam 4 ayat itu, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 1, dari penatua, artinya dari Yohanes kepada Gaius yang terkasih, yang dikasihi di dalam kebenaran, di dalam kebenaran. Ini menjadi topik tersendiri sebenarnya kalau kita bahas. Kasih, kita harus mengasihi di dalam kebenaran, karena banyak orang mengasihi tidak di dalam kebenaran. Tapi ini topik lain, mudah-mudahan suatu hari kita bisa bahas ini.
Lalu di ayat 2 dikatakan, saudaraku yang terkasih masih Gaius, aku berdoa semoga engkau baik, sehat dalam segala hal, seperti jiwamu baik dan sehat, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran lagi. Lalu dia 4, saudara, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar bagi Rasul Yohanes. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar anak-anak didiknya hidup dalam kebenaran. Makanya walaupun saudara kasih saya pizza atau capcay atau apa lagi yang saudara biasa kasih, pastel, bolu atau apapun, bakso, semen, tapi kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, saya tidak bersuka cita. Karena apa? Benar. Begitu juga orang tua, betul nggak? Orang tua yang diharapkan orang tua adalah anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Biarpun anak-anak kita kaya suatu hari nanti, tapi kalau dia nggak hidup dalam kebenaran, saudara suka cita nggak? Sedih. Masa? Yang penting kaya kan? Iya kan? Saudara, saya sudah membaca banyak artikel tentang rasa orang tua. Orang tua akan sangat bersuka cita apabila walaupun anaknya hidup pas-pasan, tapi anaknya tetap hidup menghormati orang tua, betul? Sekali seminggu minimal telepon orang tua, betul? Iya kan? Apalagi jangan berantem dengan orang tua. Nah itu akan membuat orang tua menjadi sukacita. Walaupun kita tampaknya kurang begitu mampu untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Dengan melihat hidup kita baik dan benar, saya yakin orang tua pada umumnya akan sukacita, kecuali orang tuanya matre. Betul saudara? Sama. Rasul Yohanes sebagai pembina rohani pada waktu itu, dia dengan terang-terangan mengatakan, nggak ada sukacita yang lebih besar ketimbang melihat kau Gaius, ketimbang melihat semua yang ada di gereja yang ada kau hidup dalam kebenaran, itu sukacitaku terbesar. Kira-kira kata Rasul Yohanes seperti itu. Dan ini adalah kesaksian itu, saudara. Kata kebenaran, ya, 4 kali diulang. Dan perlu kita ketahui, saudara, salah satu hal yang dikaitkan dengan kata kebenaran ini adalah kesaksian tentang hidup tadi. Artinya apa, saudara? Rasul Yohanes sedang mencoba menekankan bahwa kesaksian hidup seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus ada di dalam bingkai kebenaran. Amin. Ini dulu kita sepakati karena ini penting. Ini adalah poin yang sangat penting yang nanti akan menolong kita mengerti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sekali lagi saya tekankan, ya, Rasul Yohanes seakan-akan ingin mengatakan bahwa kesaksian hidup yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang percaya itu tidak boleh keluar dari bingkai kebenaran. Amen. Itu nggak boleh keluar dari bingkai kebenaran. Jadi kita tidak boleh bersaksi di luar bingkai kebenaran. Apa contohnya? Bersaksi di luar bingkai kebenaran. Kemarin saya dapat kasus, masuk kantor polisi, tapi Tuhan memberkati saya. Pas saya ada uang, saya kasih tuh polisi. Akhirnya saya bebas. Puji Tuhan, Tuhan memang baik. Itu kebenaran nggak?
itu mengandung kebenaran. Itu hanya mengandung kebenaran. Apa bagian kebenarannya? Ya bagian kebenarannya pertama Tuhan baik, ya kan? Yang kedua ya Tuhan kasih berkat kita, itu kebenarannya. Tapi tindakan kita menyogok polisi itu kebenaran apa tidak? Bukan. Tapi masih banyak loh orang-orang percaya menyangka itu sesuatu yang benar. Dan bahkan membuat satu penekanan. Untung ada berkat Tuhan waktu itu. Halo. Gak usah pura-pura baru ini. Lihat saja saya. Betul saudara? Saya mau coba relasikan ini pelan-pelan kepada kita. Ya. Ini yang saya sebut, saya memberikan contoh yang bukan kebenaran, karena salah satu metode untuk membuktikan sesuatu benar adalah dengan memaparkan sesuatu yang tidak benar. Itu salah satu metode. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, kesaksian hidup kita itu harus ada di dalam bingkai kebenaran. Dan ini adalah kesaksian terbaik yang ingin didengar oleh Tuhan dari kita. Itu dia. Baik, saya lanjut ya. Nah, coba kita lihat ya. Di ayat 3, perhatikan ayat 3. Rasul Yohanes itu memberikan satu penekanan yang jelas. Dikatakan di sana saudara, sebab aku sangat bersuka cita. Ini aja ya. Di ayat 3 saudara dikatakan di sana, sebab aku sangat bersuka cita. Ya, jadi ada satu penekanan kata bantu di sana. Sangat bersuka cita. Mungkin dalam benak Yohanes ada hal yang membuat dia bersuka cita, tetapi ada juga hal yang membuat dia sangat bersuka cita. Dan gaya hidup Gaius itu dinilai oleh Yohanes yang membuat dia sangat bersuka cita. Gaya hidup Gaius ini. Ya. Kenapa Yohanes sangat bersuka cita? Di sini dikatakan, ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu, ya, saya memeriksa apa kemungkinan, apa maksudnya beberapa saudara datang, dan di dalam teks aslinya saudara dipakai suatu kondisi yang menyatakan siapapun yang datang. Atau saudara, kondisi kedua itu bisa begini saudara. Saudara-saudara yang datang ke sini itu terus-menerus datang. Karena zaman dulu seringkali antar satu gereja dengan gereja lain, ya, itu saling mengunjungi sesama orang percaya di abad pertama itu. Jadi mungkin begini, ada jemaat-jemaat yang di mana Gaius ada, lalu mengunjungi Yohanes, dan itu sering terjadi. Kira-kira begini, siapapun mereka yang datang kepadaku, mereka itu ceritanya sama. Mereka tetap bercerita tentang hidupmu yang ada di dalam kebenaran. Gak ada seorang pun yang cerita bahwa engkau tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itu membuat aku sangat bersuka cita. Kira-kira itu ide di dalam pikiran Yohanes. Ya. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang, lalu bersaksi, menceritakan tentang Gaius. Pak Yohanes,
Waduh, kami diberkati dengan hidupnya Gayus. Kenapa Gayus? Wah, begini Pak Yohanes. Nanti datang lagi tuh yang lain tuh. Pak Yohanes, kami diberkati dengan hidupnya Gayus. Kenapa emang Gayus? Wah, begini. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang datang ke Yohanes, tidak satu pun dari mereka yang tidak menyaksikan tentang hidup Gayus di dalam kebenaran tadi. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ya. Bahkan, saudara, masih di ayat 3 di bagian D, Yohanes sudah bilang, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, anak kalimat ini sedang mengatakan, aku juga tahu kok. Sebenarnya aku juga tahu kamu tuh hidupmu dalam kebenaran, Gayus. Nah, saya tahu hidupmu dalam kebenaran, dan itu diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang datang ke sini. Setiap kali orang datang ke sini, mereka tuh tetap bersaksi, hidupmu benar. Ini yang saya sebut sebagai kesaksian terbaik. Ya, kesaksian terbaik. Apakah yang lain kita boleh saksikan? Boleh, nggak salah juga. Tetapi kalau kita mau memberikan nilai, maka selalu ada yang terbaik, betul? Nah, kalau kita hubungkan dengan sebuah kesaksian hidup, maka kesaksian yang terbaik adalah kesaksian yang mempertontonkan orang percaya yang senantiasa setia hidup di dalam kebenaran. Itu yang terbaik. Terlepas dari apakah uangmu hanya cukup untuk makan setiap hari, terlepas dari apakah sepatumu belum ganti selama 3 tahun, enggak masalah. Terlepas dari apakah tali pinggangmu itu saja, enggak masalah. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa orang yang tali pinggangnya enggak ganti-ganti 3 tahun hidupnya rohani. Bukan. Saya sedang mengatakan apapun kondisi fisikmu, apapun kondisi ekonomimu, apapun kondisi sosialmu, maka itu akan menjadi urutan kedua, ketiga, keempat. Nah, urutan pertama yang dinilai oleh Tuhan, apakah saya hidup di dalam kebenaran. Tuhan bukan tidak peduli tentang kaos kakimu yang sudah bolong di ujung itu. Tuhan peduli. Satu kali waktu di kampus kan, saya miskin sebenarnya, waktu di kampus itu miskin banget saya. Itu yang saya cerita, cuci rambut pakai rinso itu kan masih satu dari 755 kejadian. Satu kali saudara, tali pinggang saya itu udah keropos. Tahu kalau tali pinggang keropos? Itu lubangnya udah bukan lubang, tapi sudah luka menganga. Jadi kalau saya taruh lubang sini terlalu sempit, kalau saya turunkan terlalu longgar, sudah tidak ada tempat untuk ditusuk itu tali pinggang. Dan yang kedua, saudara, tali pinggang saya dulu itu sistem jepit di sininya, di kepalanya. Nah, maklum murah. Nah, itu sudah dol. Jadi kalau saya pakai tali pinggang itu, saya tahan perut. Kalau saya agak luas gini, lepas. Satu kali, saudara, tanpa sengaja kami ibadah di chapel pagi-pagi. Saya kan dulu orangnya rapi, saudara. Ya nggak kayak sekarang, dulu saya rapi, saudara. Baju dimasukin, ya kan? Masukin. Satu kali itu waktu kami ibadah di chapel pagi-pagi, ya, saya masih ingat sekali itu. Lalu kami menyembah Tuhan. Nah, saking enaknya menyembah Tuhan, saya itu lupa kalau saya harus tahan perut saya itu. Memang dulu perut saya nggak gendut sih, cuman kan karena terkait dengan tali pinggang yang keropos. Jadi saya bilang, haleluya, saya bilang begitu, hanya tekanan nafas turun, putuslah tali pinggang. Wih, saya kaget saudara. Itu saya langsung ada rasa malu. Lalu saya pegang, saya gimana gitu. Jadi saya pegang. Ada beberapa orang yang lihat.
termasuk dosen saya salah satunya. Kan kami itu chapel luas kan, chapel itu kan dosen biasa ada di belakang, di depan, di mana-mana gitu. Saya sih yakin Tuhan pasti peduli. Tetap sih saya pakai tali pinggang itu. Saya berusaha, saya ikat kayak apa kan sampai di kamar saya. Besoknya saudara saya dapat tali pinggang baru dari sang dosen. Dia kasih saya tali pinggang baru saudara. Dia nggak ngomong apa-apa sih, dipanggil saya, ini ada berkat buat kamu. Saya udah tahu kemarin dia salah satu orang yang melihat saya. Itu saudara-saudara. Artinya apa? Saya mau menceritakan kepada saudara, Tuhan itu peduli sebenarnya. Cuma tunggu waktunya aja. Betul? Kita tahan nggak dengan waktunya Tuhan? Kadang-kadang ini kita agak lari sedikit ya dari prioritas tadi. Kita sedang membahas kesaksian nomor 2, 3, 4 ya. Tentang bagaimana Tuhan mencukupkan kita. Itu nggak salah kalau kita bersaksi begitu, tapi itu urutan keberapa dulu. Karena ada orang Kristen yang membuat itu prioritas. Makanya di dalam Injil Matius, janganlah kamu khawatir. Waktu Tuhan membahas Injil Matius di pasal 6 itu tentang kekhawatiran, Yesus kan sangat gamblang memberikan sebuah perbandingan, ya kan? Lebih berharga mana? Makanan atau hidup? Kalau saudara disuruh jawab, itu lebih berharga mana? Makanan atau hidup? Hah? Hidup dong. Kalau kita nggak hidup, untuk apa makanan? Betul? Biar makanannya itu daging B. Tahu daging B kan? Tahu? Daging bebek. Nah kalau kita udah mati, makanya anak-anak dalam budaya Batak kayak saya, kami sering dinasihati, kasih makan tuh mamamu sebelum mati. Jangan kalau udah mati kau nangis-nangis, kau bawa nasi setumpuk di kuburan, buat apa? Waktu belum mati, mamaku minta bakso aja, mama ini minta bakso tiap malam, padahal baru sekali sebulan. Hormati mereka selagi masih hidup. Kalau udah mati, emang tahu dia kita mau hormati dia? Ya kan? Artinya sudah kembali ke kesaksian tadi, Tuhan tuh peduli. Nih saya kesaksian lagi, satu lagi, kan saya bilang 755 kejadian, itu baru 2 kan? Satu lagi. Saya tuh memang miskin betul loh di kampus tuh. Ya. Saya mau saksian, ini betul-betul. Tapi ini level 2, level 3, level 4 ya kesaksiannya, bukan level 1 tadi. Nanti kita kembali ke level 1. Saya tuh nggak pernah punya uang di kampus. Tapi setiap kali jadwal pelayanan, saya ditempatkan jauh-jauh. Naik bis 4 jam, 5 jam ke Blitar dari Malang. Itu naik bis dari kampus ke Arjosari. Dari Arjosari naik bis itu ke Blitar sana. Bisnya itu kok ya kalau kita dapat tempat duduk. Kita tuh, saya tuh hampir lebih banyak saya berdiri. Naik kereta saya pernah berdiri dari Blitar sampai Malang. Gantung di pintu. Itu gantung bukan sendiri, 7 orang di pintu sempit gini. Kadang kalau udah terowongan, kan ada tuh 2 terowongan tuh, langsung kita masuk semua. Kalau enggak kan kepala kita bisa hilang dikit. Saudara, setiap Sabtu dan Minggu bertahun-tahun, saya studi 4 tahun di sana. Setiap Sabtu dan Minggu, saya masih ingat tuh, sekitar 2 tahun full, saya itu ditempatkan di tempat yang jauh. Saudara tahu ongkos tanggung sendiri. Mana ada tuh sekolah ngasih ongkos? Nggak ada. Jadi setiap kali Jumat malam waktu kami chapel di gereja ya, kami kan ada ibadah Jumat malam tuh. Besoknya Sabtu harus ke pelayanan kan. Jumat malam kita itu akhiri sesi kuliah 1 minggu itu, Jumat malam kita ibadah bareng. Sabtu pagi habis gotong royong, kerja bakti di kampus, mandi, makan, sarapan, pergi ke pelayanan. Setiap Jumat saya selalu berdoa, Tuhan, besok saya mau naik bis 2 kali
dan saya nggak punya uang. Dan setiap Sabtu tiba, saya selalu punya uang. Saudara boleh tanya saya, pernah minta? Enggak. Saya nggak pernah minta makan. Bro, pinjam dong. Enggak. Tidak ada yang tahu teman saya satupun kalau saya itu nggak pernah punya uang. Nah dari sini saya bisa saksikan saudara, Tuhan tuh peduli. Amin. Jangan tanya bagaimana caranya dapat uang Pak. Ya saya harus cerita 2 tahun kali 52 100 minggu. Saya cerita beda-beda kali caranya. Kelamaan. Yang pasti saya tidak pernah tidak berangkat karena nggak punya uang ke pelayanan. Paling 2-3 kali nggak berangkat karena sakit. Itu aja. Banyak. Tetapi semua itu saudara-saudara itu kesaksian level 2, 3, 4, 5. Kesaksian yang paling prioritas yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah tentang hidup kita. Amin. Bagaimana kalau saya suatu kali nggak ada uang untuk pergi pelayanan? Ya sudah. Mungkin ada maksud Tuhan di balik itu, betul? Iya kan? Tetapi respon saya harus tetap benar. Itu yang saya bilang kesaksian level 1 tadi itu. Yang terbaik itu. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita kuliah? Tidak ada sampo untuk basahin rambut, cuci rambut. Ya sudah. Kenapa kita susah kalau kita nggak sampoan? Ada di sini gara-gara sampo mau murtad? Gak ada kan? Saya mungkin satu-satunya mahasiswa di kampus Sakti yang gak pernah beli buku catatan. Saya selalu datang ke kantor. Kebetulan pegawai kantornya dekat sama saya. Ya namanya Mbak Ulan sekarang di Papua nih. Saya selalu ke Mbak Ulan. Bekas fotokopian itu jangan dibuang, karena di lembaran sebelahnya masih kosong kan? Kumpulin Mbak Ulan, kasih saya. Nanti dikasih itu segini, saya potong 2, saya stapler. Itulah buku saya sepanjang hampir 4 tahun di kampus. Kalau saudara nggak percaya masih ada tuh peninggalan 2 biji. Betul saudara. Kalau teman-teman saya dulu bisa beli binder, tahu binder ya? Jenis buku yang dulu bisa dicopot-copot itu, yang ada lubang-lubangnya banyak. Itu kan dulu udah mewah zaman saya. Itu udah teknologi tingkat tinggi lah itu waktu itu. Ya. Tapi apakah dengan tidak adanya uang beli buku tulis saya langsung mengatakan Tuhan gak adil? Woi, saya lulus tercepat saudara. Gak sombong loh ya. Tercepat saya lulus. Walaupun buku tulis saya bekas fotokopian. Dari sini saya mau sampaikan apa buat kita? Yang penting itu respons kita terhadap sebuah kondisi. Betul? Saya selalu berpikir begini. Kalaupun saya nggak punya buku tulis, kalaupun saya harus meminta kepada Mbak Ulan bekas fotokopian dan itu yang saya tulis, bukankah fungsinya sama? Sama-sama bisa ditulis. Betul? Kalaupun saya nggak punya uang buat fotokopi buku pelajaran, teman-teman saya bisa. Maka yang saya lakukan apa? Saya tingkatkan pikiran saya, otak saya. Mereka punya uang fotokopi pelajaran, saya enggak, ya saya belajar supaya saya cerdas gitu. Nah itu yang saya lakukan. Artinya tidak lantas menyalahkan Tuhan, tidak lantas mengatakan Tuhan gak adil. Dia juga teman saya datang Tuhan, kenapa dia ada doi, saya tidak ada doi. Duit maksudnya? Enggak. Dari dulu saya sudah belajar bagaimana merespons sebuah keadaan dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan saya nggak punya permintaan sama Tuhan, punya. Saya pergi ke Papua pelayanan, saya dikasih dapat uang. Setelah saya beli tiket, sisa 10.000, perjalanan 6 hari. Sudah di kantongmu 10.000, perjalanan 6 hari, berangkat nggak? Itu setelah beli tiket ya. Setelah beli tiket, sisa tiket sudah ada 10.000.
Itu sebabnya saya pernah cerita. Jadi dari kampus saya bawa botol bekas entah siapa punya itu, botol aqua yang 1,5 liter itu. Saya lihat kok masih bersih, saya cuci, saya isi air dari kampus. Saya berangkat ke Surabaya, sudah ada tiket langsung, tiket kapal sama travel udah diantar ke Surabaya. Saya sampai di Tanjung Perak, sendiri tidak kenal siapapun. Kapal Dobon Solo datang, ya. Saya naik ke atas bawa koper 2. Saya duduk di atas, dapat tempat tidur ekonomi. Habislah air yang saya bawa dari kampus itu, karena cuma 1,5 liter. Saya mau beli di kapal air waktu itu tahun 2001, biar tahun 2001 sudah 15.000 di kapal. Saya lihat, kalau saya beli air berarti saya minus 5.000, betul gak? Akhirnya saya putuskan ambil air di dapur, di pantul. Mbak, ada air? Ada mas. Itu air panas. Rupanya di pantry kapal itu gak ada air dingin untuk minum, air panas buat kopi. Jadi saya isilah botol 1,5 liter itu dengan air. Baru masuk 200 ml itu botol udah mengkerut. Jadi saya pulang balik ke pantry, masuk 200 ml udah mengkerut supaya nggak tambah kecil. Saya stop, saya tiup-tiup. Itu saya minum saudara. Habis saya datang lagi dikit-dikit. Mungkin orang bingung, ngapain di jalan-jalan terus? Itu saya lakukan 3 hari sebelum sampai di Kupang. Mungkin ada ibu yang lihatin saya kan, kurus, hitam, keriting, ceking, kasihan dia. Dia belikan saya 2 botol kayak minum. Tapi apakah saya bersungut-sungut tuh? Anda adil begitu? Udah, ngapain bersungut-sungut? Saya nyampe Manokwari setelah 6 hari perjalanan, uang saya utuh, bahkan nambah 10.000 karena saya bantu ibu-ibu angkat barang di Kupang. Dikira saya buruh gak ya? Tapi gak sih, dia tahu saya angkatin barangnya, dikasih saya 10.000 sama air 2 botol. Amin? Tuhan pasti peduli. Tapi lebih dari semua itu adalah respons, betul gak? Walaupun saya pada akhirnya dapat minum 2 botol uang 10.000, tapi kalau saya udah bersungut-sungut dulu, bagaimana? Apakah Tuhan bilang wajar sih kamu bersungut-sungut? Apakah begitu? Atau Tuhan ngajarin saya, ya sudahlah, air panas ya didinginkan juga jadi air dingin. Betul? Bahkan biasanya cerita yang saya dengar, kalau air panas jadi dingin, harganya naik. Iya ya? Itu saya lalui, saya yakin itu membentuk pribadi saya. Saya nggak bilang bahwa saya tangguh, tidak, tapi paling tidak banyak sekali pengalaman itu membentuk saya untuk membuat hidup saya tetap benar di hadapan Tuhan. Saya tidak sekali lagi nggak bilang bahwa hidup saya nggak pernah berdosa, bukan. Tapi saya sedang merelasikan ini loh yang saya alami sebagai gembala saudara. Saya pernah melewati masa-masa yang sangat sulit, bahkan sangat-sangat sulit, justru pada waktu saya masih sangat muda. Dan Tuhan membimbing saya, dan itu membuat saya menjadi tetap percaya sampai hari ini. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap bilang Tuhan gak pernah salah. Nah itu kesaksian terbaik yang Tuhan ingin dengar dari kita. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu gak bisa dibatalkan oleh keadaan, gak bisa. Kita gak bisa membatalkan kebenaran hanya karena kita kurang makan hari ini, lalu mengatakan Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau Jehovah Jireh, ternyata saya kurang makan, Engkau bukan Jehovah Jireh. Tidak. Mungkin ada yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Amin. Mungkin ada yang Tuhan mau kikis sedikit dalam diri kita. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dibatalkan oleh kondisi manusia. Nah, ketika manusia tetap bisa hidup dalam kebenaran, itu yang membuat Tuhan bangga. Itu yang membuat Tuhan pada akhirnya
Seperti Yohanes memuji Gaius, aku tahu memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi mari saudara, jangan pernah batalkan kebenaran firman Allah, jangan pernah batalkan kebenaran yang Tuhan tuntut dari kita karena keadaan kita. Amin. Itu dia saudara. Ya, berikutnya sedikit. Jadi saudara-saudara, sukacita terbesar itu lahir dari kesaksian terbaik. Ya, yang dikatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, perhatikan, hidup dalam kebenaran. Ada beberapa penafsir yang saya kutip. Ini idenya para penafsir, ini bukan ide saya. Mereka mengatakan kira-kira definisi hidup dalam kebenaran terkait Gaius ini, kelakuan Gaius itu selaras dengan firman Allah. Kira-kira begitu, karena dia seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat. Firman Tuhan dijadikan sebagai standar tertinggi dalam menilai semua hal. Kalau saudara ingat teks yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Banyak orang mengatakan bahwa itu tentang pertobatan. Saya pernah meneliti teks itu. Rupanya teks itu lebih kepada cara pandang. Makanya di ayat sebelumnya, mulai dari ayat 14, 15, 16, lalu 17, itu dikatakan kalau dulu kami memandang Kristus dengan cara manusia, sekarang tidak lagi. Kata Paulus gitu kan? Sekarang tidak lagi. Kami memandang manusia bukan dengan cara kami lagi, tetapi dari sudut pandang Kristus. Kenapa? Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Cara pandangnya baru. Firman Allah dijadikan menjadi standar tertinggi. Firman Allah tidak bisa digantikan oleh apapun dalam hidup kita. Kalau firman Allah bilang ini salah, apapun kondisi dan alasan itu tetap salah. Amin. Jangan bilang saya kan masih manusia. Ya tentu kita masih manusia. Saya pun masih manusia. Yang saya maksudkan adalah bukan kita menjadi Superman, bukan kita menjadi orang yang sangat kuat dan tangguh yang tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita punya komitmen yang kuat untuk menjadikan firman Allah menjadi standar tertinggi dalam penilaian kita tentang segala sesuatu. Amin. Itu dia. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru. Cara pandangnya baru. Kalau dulu kata Paulus, kami memandang manusia dari sudut pandang saya saja. Aduh, ini menjengkelkan ini. Aduh, ini. Ayo sudahlah. Misalnya gitu. Sekarang tidak lagi kata Paulus. Kami memandang Kristus, kami memandang sesama manusia dengan cara Kristus memandangnya. Karena saya adalah ciptaan baru. Itu dia. Jadi saudara, hidup dalam kebenaran, Gaius menjadikan firman Tuhan sebagai standar tertinggi untuk menilai semua hal. Kalau firman Allah melihat ini salah, ya salah. Gak usah dikompromi gitu loh. Kalau firman Allah melihat ini benar, tingkatkan benar. Makanya sering saya kutip 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Satu lagi apa? Tujuannya itu di ayat 17, supaya setiap orang percaya diperlengkapi dengan perbuatan benar, perbuatan baik. Nah itu dia. Jadi ada tujuannya tuh, di ayat 17 tuh. Ayat itu tak berdiri sendiri tuh. Ayat 16 itu hendak mencapai ayat 17. Ada target. Karena memang visi Allah begitu buat kita. Visi Allah buat orang percaya adalah kita tetap hidup dalam kebenaran. Saya yakin di tempat ini semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul? Masalahnya adalah apakah kita mau hidup tetap benar seperti Gaius?
hidupnya selaras kehendak Allah. Ada penafsir yang mengatakan Gaius ini setia kepada kebenaran Injil. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Pada waktu itu ada resiko untuk setia kepada Injil. Pada waktu itu menderita, dipersekusi, bahkan resikonya adalah kematian, saudara. Bukan kayak kita sekarang. Sekarang kita ibadah enak ini, ya kan? Pada waktu itu setia kepada Injil berarti sama dengan kapan saja saya bisa mati, ditangkap tentara Roma, disiksa, ditaruh di tengah-tengah hewan buas, binatang buas, dirobek-robek, ya, di dalam arena-arena gladiator pada waktu itu resikonya. Kira-kira kalau kita bawa diri kita ke abad pertama, di mana tulisan ini muncul dengan resiko yang seperti ini, kira-kira ada kegentaran nggak untuk setia kepada Injil? Secara manusia, pasti kita ada kegentaran. Jangan sampai orang Romawi tahu saya orang Kristen, betul? Kalau kita kan sekarang puji Tuhan, enak kita. Mau kemana bro? Gereja. Aman kan? Nggak ada, mau kemana? Gereja. Oh, ada orang mau gereja, tangkap. Nggak ada kan? Pada zaman dulu, jangankan bilang mau kumpul, mereka kumpul di bawah tanah zaman dulu. Itu yang disebut semacam katakombe, ruangan bawah tanah. Ya, dan kalau saudara belajar tentang kisah hidup Rasul Kristus, Yesus dan 12 rasul, saudara akan menemukan hanya Rasul Yohanes yang matinya tidak disiksa. Itu pun dia mati dibuang di tempat pembuangan mayat di pulau Patmos. Jadi dia berteman dengan tengkorak-tengkorak sih. Yang lain tuh digoreng pakai pasir. Ya, Thomas tuh dibunuh di India. Petrus disalib terbalik di Roma, ya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, betul? Seru-seru, saudara. Ayo, setia kepada Injil pada waktu itu sangat beresiko, tapi Gaius tetap setia kepada Injil. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Mari kita setia kepada Injil. Amin. Itu kesaksian terbaik kita, saudara. Tuhan nanti tidak akan lihat kok kamu sekolahnya sampai S berapa. Enggak. S3 Tuhan. SD, SMP, SMA. Kan S-nya 3 itu. Enggak ditanya, yakin saudara. Kamu rumahnya berapa? 2 rumah sederhana Tuhan, 3 mansion, 4 rumahan. Enggak. Tapi bukan berarti semua itu enggak boleh loh ya. Kalau saudara mampu, silahkan capai. Itu yang saya bilang tadi, level 2, level 3, level 4. Yang paling utama nanti Tuhan akan lihat dari kita adalah apakah hidup kita ada di dalam kebenaran. Nah, ini penting untuk kita camkan dalam pikiran kita. Hiduplah di dalam kebenaran. Maka itu menjadi kesaksian terbaik. Haleluya, saudara. Saya mau tutup dengan sebuah lawas sumbawa. Asik. Saudara tahu lawas kan? Lawas kan? Lawas itu yang ada apa namanya, yang hijau-hijau dipotong-potong terus ada dagingnya. Lawas itu. Bukan, yang makanan orang Bali apa? Lawar. Oh, lawar itu. Bukan ya? Lawas itu biasanya puisinya Taus Mawa, dalam bentuk bahasa-bahasa puisi yang mencoba merelasikan sebuah kebenaran tentang hidup. Ada satu lawas dikatakan begini, maaf kalau lidahnya salah ini ya, saya kan bukan orang Sumbawa natif ya, asli ya. Mana si tahu sebarang kayu, lamento senyaman ate, banan si sanak perana. Yes. Itu artinya apa sih saudara? Ya jelas saudara tahu lah, saya tahu sih itu.
Siapapun itu, ya, sembarang orang, siapapun, biar dia orang ini, orang itu, orang arif, siapapun. Kalau mampu membahagiakan dirimu, kata Taus Mawar, dia adalah saudara. Saya sudah lama mengenal Lawas ini, ya, dan saya rasa Lawas ini mewakili motivasi buat orang percaya untuk menjadi orang yang senantiasa menyaksikan kebenaran. Pada dasarnya kita tidak akan dinilai dari mana kita, betul? Kita tidak dinilai dari mana kita, tetapi kita dinilai dari apakah kita berguna bagi orang lain, betul? Makanya ada peribahasa mengatakan kadang-kadang ada sahabat lebih erat dari saudara kandung. Alkitab juga mengatakan itu kan? Kenapa? Karena dia berguna. Natal tahun lalu kan kita membahas tentang berguna bagi Tuhan. Dengan hidup dalam kebenaran, saya yakin kita bisa berguna. Tidak hanya bagi jemaat, tapi yang paling penting, kita bisa berguna bagi tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mereka boleh bersaksi, saya senang loh bertetangga dengan si Fulan. Ada yang namanya Fulan di sini? Tidak. Nggak ada ya. Fulan, tahu Fulan? Fulan itu berasal dari bahasa Arab, artinya seseorang yang tidak tentu namanya. Bapak saya namanya Polan, saudara. Gak tahu tuh bapak kok dikasih nama Polan ya. Si Fulan, saya senang dengan si Fulan bertetangga. Semenjak dia ada, ya, wih, udah gak pernah saya gak ada tempat untuk curhat yang baik-baik. Setiap kali saya curhat, dia selalu berikan ketenangan, jalan keluar. Jangan begini, semenjak si Fulan menjadi tetangga saya, saya curhat, bukannya dikasih damai, dikasih bensin. Sekarang bensin nggak ada Pertamax, ya kan? Itu. Ketika hidup kita ada dalam kebenaran, kita bisa berguna bagi orang lain. Mereka tidak akan melihat kita lagi, kamu suku apa, kamu agamamu apa, nggak lagi. Tapi mereka akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berguna bagi mereka. Pada akhirnya suatu hari nanti, siapa tahu mereka pada akhirnya bertanya, Pak, Bu, kenapa kok hidupnya memberkati? Di situ kita masuk. Betul? Nggak perlu saudara bawa parang, kamu percaya Yesus apa enggak? Kalau hidup kita benar, seperti Paulus bilang, kita adalah surat Kristus yang hidup, dibaca oleh semua. Amin. Mari kita hidup benar. Ya, hiduplah dalam kebenaran, maka engkau akan menghasilkan kesaksian terbaik bagi mereka yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Tuhan memberkati kita semua.